3, 2, 1, obrolan santai, rolling, action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar nih teman-teman? Ini Ustadz ya. Jangan Ustadz. Ini Ustadz Alfian, ini Ustadz Holili ya. Yang mungkin salah satu panutan bagi saya sendiri gitu. Ustadz Holili. Kadang menjadi guru, kadang menjadi sahabat, kadang menjadi adik. Pokoknya banyak sekali beliau-beliau ini yang sudah bisa memberikan saya inspirasi gitu. Mungkin perkenalan dulu nih dari Alfian dulu. Apa aja yang mau dikenalkan ini Pak? Ya, terserah. Baik teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Yusri. Alhamdulillah dan innalillah, saya juga kemarin pada tahun 2019-2020 terpilih menjadi Ketua Fosma yang diamanahkan untuk mengemban suatu amanah yang sangat besar, resikonya juga besar. Sekarang udah semester 8 Pak. Udah punya Prodi semester 8. berarti udah skripsi. Prodi keperawatan ya. Prodi perawat. Apa lagi nih Pak? Anita gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik-baik saja, semoga terus baik. Selalu dalam ruang lingkup bucin ya, asik Kak. Iya. Masih dalam ruang kan bucin pada tempatnya gak apa Pak. Pada tempatnya, tapi kalau pada nongkrong tuh kan bukan tempatnya biasanya. Oke, lanjut. Holili. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Holili. Saya prodi perawat dan alhamdulillah di 2019-2020 saya menjadi wakil ketua Fosma. Oh, ini wakilnya. Dan Pak ketuanya ada di samping ini. Dan alhamdulillah di 2020-2021 menjabat sebagai ketua Fosma sampai sekarang. Oke. Jadi double ini Pak. Dulu pas masa saya jadi wakil, sekarang naik lagi jadi ketua. Jadi ketua. Tahun depan menjadi apa, Li? Jadi masih proses Pak. Mau jadi kok plus BM nggak bisa ya, karena sudah semester akhir ya. Oke, ini teman-teman, jadi kita kali ini akan membahas tentang sedikit tentang Fosma, juga tentang masalah keagamaan ya. Karena ini memang pakar-pakar ya. Pakar-pakar yang mungkin menjadi menjadi banyak permintaan dari teman-teman para pemirsa yang sering menyaksikan Fosma kapan Pak, Fosma kapan gitu. Nah sekarang langsung kita hadirkan nih ya mantan ketua umum dan ketua umum yang saat ini menjabat ya. Ada betulan yang nanya. Hah? Ada yang nanya, itu siapa yang nanya? Ada yang nanya, Anita yang nanya. Hanya segelintir orang mungkin yang Dengan Anita. Jadi awalnya saya tuh minta ke Ustadz Holili itu, Li, kalau ada yang cewek gitu ya, kalau bisa Anita gitu. Cuma karena Anita lagi di Pamekasan, ya digantikan oleh Mas Alfian. Kondisi yang tidak memungkinkan Pak. Iya, kondisi yang juga tidak memungkinkan ini. Pak. Takut ada kecemburuan sosial juga Pak. Iya, jadi makanya mungkin tidak mau wanitanya ya. Iya. Oke, gimana nih Fosma nih, Li, secara keseluruhan kabarnya Li untuk saat ini, Li? Untuk kondisi sekarang Pak, Fosma bisa dikatakan vakum Pak. Masih semenjak teman-teman asrama itu lockdown Pak. Untuk sebelum-sebelumnya alhamdulillah setiap kegiatan dan program kerja Fosma itu berjalan dengan lancar Pak. Mungkin bukan hanya Fosma yang vakum ya. Jadi semua Ormawa. Enggak LPM enggak vakum suaranya. Oh, ini siap. intinya sekarang. Emang luar biasa ya. Enggak semua. Luar biasa di keadaan pandemi Keadaan sekarang. seperti Iya, Kang Kepala juga enggak vakum. Tetap Enggak semuanya eksis, ya. berarti ya. BEM kayaknya enggak vakum kemarinnya. Masih ada kegiatan. Jadi masa Fosma gak punya kegiatan yang mungkin yang di situ menggunakan sistem daring gitu,
Insya Allah untuk kedepannya Pak bisa diaktifkan kembali untuk diskusi dan kajian. Minta saran dari senior-senior terkait program kedepannya biar teman-teman itu tidak bosan Pak. Kondisi seperti ini memang ya. Ditambah kondisi yang cukup menakutkan kalau di desa ya Pak. Iya, khususnya di desa saya itu isu dari kondisi dari pandemi ini sangat menakutkan Pak. Sebelum-sebelumnya untuk orang-orang pedesaan itu tidak termakan oleh media sosial, anggap corona gak ada. Tapi semenjak bulan-bulan ini karena banyak yang meninggal, banyak yang meninggal, pedesaan itu biasa sebelumnya itu tidak memakai masker, sekarang keluar rumah memakai masker Pak. Ada yang katanya apa itu Pak, bahasa istilahnya ngare, ada yang pakai masker gitu. Ada Pak. Sampai tokang pun sekarang Pak, kuli bangunan itu pakai masker Pak, ada. Kemarin saya pas ngecor bantu masjid di rumah Pak, ada salah satu kuli bangunan itu tetap memakai masker Pak. Nah, berarti kesadaran diri itu ya Pak. Iya, kesadaran diri dan juga menjadi ini ya dilema sebenarnya, karena kan itu juga pekerjaan yang membutuhkan banyak sekali oksigen di situ, membutuhkan banyak sekali atau sirkulasi udara yang juga harus bagus. Tapi tidak apa-apa lah, itu kan urusan mereka masing-masing, tiap individu kan punya prinsip berbeda. Kemarin Idul Adha ini Lili dan Alfian mungkin ada enggak kegiatan Fosma di situ, mungkin menyembelih kurban secara online atau apa gitu? Gak ada. Kalau secara online itu bukan disembelih Pak, tapi apa istilahnya ya? Bucin. Jadi bucin online ini. Aduh. Memeriahkan Pak, memeriahkan Hari Raya Idul Fitri itu Pak. Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha. Mungkin memeriahkannya di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Oke, karena memang dibatasi ya kita ya saat ini ya. Biasanya kan tahunnya Alfian ada kegiatan penyembelihan kurban. Kalau di rumah Abah. Tahun 2000 tahunnya Alfian itu kan masih pandemi juga kayaknya ya. Idul Adhanya belum. Idul Adha waktu itu programnya kami bersinergi dengan BEM dengan ormas yang lain. Jadi mungkin dari eksekutornya yang melaksanakan itu dari BEM dan teman-teman Hima. Kemudian untuk kegiatan apa yang lain itu dibantu oleh teman-teman Fosma gitu. Kalau sekarang memang pandemi. Penyembelihan kurban waktu itu ya. Kurban. Oke, karena memang lagi pandemi sih dan cukup benar apa yang dikatakan Ustadz Khalil ini benar cukup menakutkan ya, apalagi untuk sekarang kan lagi banyak sekali. Saya tuh kalau waktu pulang di Pamekasan tuh sehari itu ada waktu zuhur pagi itu ada berita pengumuman orang meninggal dunia ya. Iya. Dan itu cukup mencekam, meskipun sekarang kayaknya sudah mengurangi ya. Alhamdulillah mengurangi ya. Minggu-minggu ini alhamdulillah di rumah itu juga mengurangi. Banyak di sana nih. 2 minggu kemarin sampai ada yang di satu dusun itu Pak, sampai 6 orang. Jadi sampai satu rumah itu Pak ada mertuanya meninggal paginya, kemalamnya anaknya, dan sebelum 7 hari meninggalnya itu Pak, dan itunya cucu apa? Bukan, menantunya. Iya, menantunya. Jadi kondisi di desa saya itu mencekam sekali Pak untuk kondisi-kondisi sekarang ini. Iya, barusan juga mendengar kabar kan ya, ibunya Pak Masfi juga meninggal ya. Mudah-mudahan diterima di sisi. Iya, mohon bantuan doanya teman-teman yang mungkin nanti melihat bantuan sumbangan doa dan Fatihahnya buat Ibunda Pak Masfi ya. Iya, ini apa ya? Saya juga kemarin sempat mau berpikir nih podcast mau dilanjutkan ya untuk saat-saat ini, cuma kata Pak Asin lanjutkan saja Mas. Yang penting tetap ini kan teman-teman yang sudah diundang di sini ini kan sudah divaksin semua ya. Yang penting tetap melakukan protokol kesehatan lah gitu. Iya. Ya mudah-mudahan segera cepat selesai ini ya. Iya Pak, amin. Gimana nih pandangannya Ustadz Khalili atau Ustadz Alfian nih tentang virus corona ini gitu, dalam pandangan mungkin secara keagamaan atau secara kesehatan di situ?
Kalau Apalagi ini kan orang-orang istilahnya orang-orang desa kan ya, kan juga desa artinya kan di sana itu orang-orang yang masih awam tentang dunia kesehatan tuh kan mungkin masih banyak yang agak tahu ya, mungkin masih banyak atau sudah sedikit yang istilahnya menyepelekan atau mungkin tidak percaya, bahkan tidak percaya tentang penyakit atau pandemi ini. Itu gimana gitu? Sebenarnya ya Pak, untuk masyarakat di pedesaan khususnya beda dengan di kota Pak. Jadi tingkat kepercayaannya terhadap COVID-19 ini sangat minim sekali. Hanya orang-orang tertentu yang percaya Pak. Mungkin kesulitan bagi pemerintah untuk mengedukasi. Saya kemarin Pak sedikit sharing sama kakak, itu juga kerja di Kecamatan Paasian, untuk melewati kepala desa untuk mengedukasi masyarakatnya bahwasanya COVID ini ada dan benar-benar terjadi, sehingga masyarakat kedepannya itu Pak tidak menyepelekan prokes, karena di masyarakat pedesaan itu sangat menyepelekan kalau bulan-bulan kemarin Pak terhadap prokes. Ditambah lagi di media sosial terhadap pro kontra pemerintah itu Pak, bahwasanya ada yang mengatakan plan pandemi, perencanaan ini Pak, perencanaan virus ini bukan fakta, melainkan hanya hoak atau rencana dari pemerintah. Seperti itu Pak. Kalau bicara orang desa sih sebenarnya kan percaya tidaknya itu tergantung pengetahuannya Pak. Sedangkan orang desa itu rata-rata awam. Nah mereka tuh juga sebenarnya juga pengen nih keadaan kayak gini cepat selesai. Jadi kalau orang kesehatan mungkin protokol kesehatannya ditingkatkan, vaksin atau apa. Kalau orang desa nggak percaya vaksin kebanyakan itu Pak. Mungkin ada cuma 1-2. Nah yang pada akhirnya mereka itu yang dilakukan secara spiritualitas. Jadi bukan di dunia kesehatan, memang bukan dunianya. Mungkin melakukan kegiatan-kegiatan spiritualitas kayak apa ya, kayak Buddha gitu. Itu Pak. Karena dalam pandangan agama itu memang pandemi atau istilahnya itu taun memang sudah dari dulu sudah ada sejak sebelum zaman Nabi Muhammad sudah ada gitu. Katanya sih itu sebuah penyakit atau azab yang diturunkan kepada orang-orang Israel gitu kalau nggak salah. Dulu sebelum Nabi. Tapi kalau sekarang dijadikan sebuah apa ya, bagi orang mukmin itu peringatan sebagai ujian. Intinya sebagai itu Pak, agar orang mukmin itu meningkat keimanannya, sebagai peringatan ya, atau mungkin teguran gitu ya. Tapi jadi rahmat juga. Jadi kenapa orang-orang desa itu kebiasaannya bukan prokes ya, bahkan mereka ketika berkerumun baca burdah itu nggak pakai masker. Karena mereka percaya cuma ya kalau dulu itu kalau ada penyakit taun yang bisa dilakukan hanya keliling burdah itu, baca sholawat. Karena memang benar Pak, ternyata kalau katanya sih saya dengar ceramah dari salah satu ustadz, kalau ada taun itu maka perbanyaklah baca sholawat. Karena baca sholawat itu akan meredakan taun atau pandemi ini. Itu kemungkinan. Dan itu memang ini ya, masyarakat kita khususnya di Madura ini memang familiar dengan kegiatan-kegiatan yang basisnya spiritual, entah itu mungkin untuk menyelesaikan suatu masalah, apalagi untuk menyelesaikan pandemi COVID ini ya. Saya tadi nanya ke Mas Andi ini, di Jawa itu gak ada sholawat burdah itu yang untuk keliling. Mungkin sholawat burdahnya di masjid, mungkin kemungkinan. Cuma kan kalau di Madura itu kan keliling desa bawa obor ya. Gitu Pak. Nah, itu menjadi suatu keunikan ya gitu. Ditambah lagi juga isu ini Pak, isu kalau divaksin itu Pak bisa menimbulkan gejala baru. Orang sehat kalau divaksin itu bisa sakit Pak. Ada juga isu masyarakat itu bilangnya Pak, kalau masuk rumah sakit itu pasti mati. Kejadiannya banyak sekali, khususnya di desa saya Pak. Fakta ini Pak, sepupu saya
Itu kondisi sebelum masuk rumah sakit Pak, biasa, sakit biasa, mau cek biasa, istilah bahasa Maduranya itu mau suntik lah Pak, ke rumah sakit. Cuma pas nyampe rumah sakit itu di swab Pak, positif, diisolasi sekitar rentang 2 hari dari divaksin itu. Setelah di swab itu Pak, divaksin Pak. Cuma setelah divaksin itu, setelah 2 hari itu ada gejala Pak, kondisi mulai memburuk, ada gejala sesak juga. Bahasanya orang itu divaksin Pak, apa itu benar divaksin atau disuntik ya? Iya, bahasanya orang itu Pak divaksin. Cuma persepsi saja. Persepsi. Untuk di lapangan di rumah sakit itu belum fix Pak. Apa itu divaksin atau disuntik? Di daerah mana itu? Iya, rentang 3 di gimana Pak? Di daerah mana? Di daerah Sotaber Pak, desa saya. Dirawatnya di rumah sakit. Rumah sakit atau puskesmas? Oh, ada rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Nggak sampai 1 minggu itu diisolasi di rumah sakit, dan yang menjaga itu 1 orang Pak. Kondisinya mulai parah, paginya itu sesaknya semakin, dan kemalamannya itu meninggal Pak. Sampai gak terima itu Pak, soalnya mau dipulang dari itu saudara. bukan yang hamil itu, bukan Kalau yang ada hamil juga itu ada salah satu juga, puskesmas Pak. di sana ya. Iya, di Desa Waru Pak. Di kabarnya divaksin Pak. Iya. Cuma kan nggak mungkin Pak, karena ada sesuai standar operasional untuk divaksin Pak. Orang hamil kan tidak termasuk Pak. Cuma bahasanya orang setelah disuntik itu Pak ada gejala sesak. Itu sampai ramai Pak, sampai di Jurasa. Iya, saya tahu videonya itu. Iya, sampai di Jurasa. Kejadiannya di lapangan memang menyeramkan. Sebenarnya persepsi saja gitu ya. Iya, persepsi. Karena kan kalau persepsi itu Pak, atau prasangka itu katanya menjawab sebelum bertanya gitu kan. Iya, cuma kadang suatu kejadian itu kalau tidak dipancing itu tidak akan menimbulkan persepsi biasanya ya. Dan saya rasa wajar masyarakat itu berpersepsi karena sudah ada fakta di situ. Saya rasa wajar ya. Artinya memang terkadang saya juga berpikir apa memang betul ada kontraksi obat di situ ya. Itu kan mungkin biasanya kontraksi obat ya. Iya. Secara logika saya mohon maaf, saya orang awam mungkin. Secara logika saya mungkin itu kontraksi obat itu. Entah itu ada kesalahan atau human error dari nakes atau memang sudah takdirnya atau apa, saya tidak paham di situ. Ya. Bicara takdir. Iya, makanya itu entah itu apakah memang human errornya dari salah satu nakes atau memang tidak sengaja atau seperti apa, saya juga tidak paham. Yang jelas memang di lapangan ada yang seperti itu gitu ya. Iya, dan itu yang sebenarnya membuat masyarakat kita itu banyak sekali persepsi dan banyak sekali juga yang merasa tidak percaya tentang COVID. Karena adanya kejadian-kejadian seperti itu. Di Tangerang itu kan juga ada peti mati yang dikuburkan. Nah itu kan semakin itu sebenarnya oknum sih yang melakukan seperti itu. Saya rasa tenaga kesehatan dan rumah sakit itu masih banyak kok yang memang betul-betul tulus ya. Secara kemanusiaan. Cuma oknum-oknum itu yang membuat masyarakat paling hoax ini paling ini gitu, yang semakin tidak percaya. Untuk yang minggu-minggu kemarin itu di Jember Pak, mayoritas kan kalau orang Jember itu Madura basicnya Pak. Di grup alumni pondok saya itu Pak ada yang menyebarkan setelah meninggal di rumah sakit kondisinya itu baik, pas pulang itu Pak dibuka itu banyak organ-organ yang diambil Pak. Oh iya, saya tahu. Entah itu saya cuma baca di komentarnya itu katanya bukan COVID katanya sih apa gitu, diabetes atau apa, saya gak paham gitu, yang istilahnya mungkin di situ saya juga gak paham itu. Ya istilahnya memang banyak sekali ini ya berita-berita yang perlu diklarifikasi lebih dalam ya.
Iya, saya tidak memungkiri kan, dan teman-teman juga pasti tidak akan memungkiri bahwa ada juga ya mungkin sebagian kecil Ada, yang bermain di ada, situ. ada. Oknum yang bermain di situ. Ya. Ya impasnya terhadap tenaga medis yang Iya, yang baik akhirnya Ya, yang citranya baik. juga ikut buruk Iya, gitu. Akhirnya tenaga kesehatan jadi korban. korban. Hmm. Sehingga kalau mau mengedukasi masyarakat yang sudah fanatik, yang sudah tidak percaya terhadap pandemi ini akan itu Pak, tidak percaya lah. Iya. Gitu, kalau misalnya ada edukasi. Saya pernah kemarin melakukan penelitian, tadi saya nggak saya sebutkan, Pak. Intinya penelitian ke masyarakat desa. Itu tujuannya hanya untuk mengukur tekanan darah. Tapi orang desa yang di rumahnya itu lari, kabur mereka. Bu, kok lari Bu? Kenapa Bu? Kok kabur? Takut dikoronakan Pak, takut dikoronakan gitu. Loh, ini bukan corona Bu, ini saya mau ngecek kesehatannya ibu, cek darahnya gitu. Enggak Pak, pokoknya saya nggak mau. Menentang. Karena di situ kami tidak pakai bukti-bukti Pak, cuma pakai alma mater. Kami bawa kayak tas gitu, terus pakai masker kan. Jadi mereka orang desa itu takut, wah ini corona ini, kabur mereka. Sudah terstigma mungkin. Iya. Iya. Sampai melihat saja takut, apalagi pas ke rumah sakitnya. Iya, kadang juga ini ya menjadi kebingungan juga, khususnya para warga-warga saudara-saudara kita yang masih awam yang ada di pedesaan itu ya. Nah, kalau dari konteks agama nih, Li, pandemi ini gimana gitu ya? Mungkin kan kalau bahasanya kan taun gitu. Nah, dari konteks agama ini ada nggak sejarahnya dan penyelesaiannya itu kayak gimana gitu? Untuk konteks agamanya bisa Kak Fian ini Pak lebih Makanya kalau bicara agama gak ada yang ahli di sini, cuma Ya, mungkin pernah baca, kita sharing lah di sini. sharing mungkin ya Pak. Pernah dengar ceritanya dulu ketika Sayyidina Umar katanya mau ke Syam. Mau ke Syam, jadi ketika sudah mau masuki gerbang Syam nih, ternyata terdengar kabar di sana ada Pandemi. Nah, kemudian Sayyidina Umar tidak memasuki Syam itu karena sesuai perintah Nabi, kalau di suatu tempat atau di suatu desa atau negara ada wabah, maka jangan masuki, dan orang yang di dalamnya itu tidak boleh keluar. Nah, itu kan sekarang sudah dilaksanakan juga dengan istilah lockdown ya kan Pak. Artinya yang di dalam tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh ke dalam. Ya, agar tidak tertular gitu mungkin. Nah, kemudian untuk yang ada 3 itu kayaknya Pak. Saya yang baca hadis itu ada 3 cara menangani wabah atau taun ini. Intinya yang pertama itu tidak boleh yang di luar masuk ke dalam. Kemudian lupa saya itu yang kedua. Yang pertama yang dari luar tidak boleh ke dalam, yang kedua lupa, yang ketiga semakin lupa Karena memang bukan ahlinya di agama. Apa ya mungkin Lili hal ini mematuhi protokol kesehatan ini sebenarnya ini salah satu salah satu bentuk untuk menjaga diri juga, menjaga diri biar tidak terkontaminasi oleh COVID ini kan Pak. Nah, mungkin tambahannya itu. Sekarang ada yang lucu di masyarakat itu, seistilah kiaian, kayak kiai minta itu dong, minta doa surat apa yang dibaca kalau lagi pandemi agar tidak terkena, tolong baca surat aturan pemerintah gitu. Artinya kalau sudah ulul amri itu memerintahkan lockdown ya lockdown, jangan keluar. Kalau PPKM, kalau PSBB gitu ikuti saja. Cuma mungkin kebijakannya kurang solutif Pak gitu. Hanya pada aturan, kurang solutif. Kurang sesuai mungkin Pak dengan kondisi orang-orang. Iya, itu yang menjadi ini ya, yang menjadi saya juga sebenarnya sering berkritik terhadap pemerintah ini dengan kondisi yang sekarang, karena memang pemerintah hanya memberikan aturan yang tanpa solusi di situ, terkadang tanpa solusi. Yang sekarang kan masyarakat lockdown, ya meskipun bacanya bukan lockdown tapi PPKM ya. Cuma kasihan itu aja Pak. Kalau Kasihan masyarakat mereka, yang punya uang nggak oke masalah, aja, mereka ya, punya kadang, gaji. Kalau yang kaki 4, apa kaki 4? Kaki lima. Ya berjualan di situ. Kapan dikurangi kaki tiba jadi kaki 4. Jual nasi goreng gitu Pak, jual itu.
mereka gak ada mata pencaharian. Makanya itu, ini yang menjadi dilema ya sebenarnya untuk teman-teman para pedagang-pedagang kecil itu ya. Saya juga sempat dengar ceramah dari salah satu ustadz, saya lupa nama ustadznya, itu memang katanya sih dulu ada pandemi ya, entah biasanya tahun lah, anggap entah tahun berapa. Zaman dulu Pak. Iya, di zaman dulu, saya lupa zamannya itu. Kayaknya bukan zaman Nabi Muhammad kayaknya waktu itu. Iya. Ada salah satu ulama waktu itu yang dia bisa berkomunikasi dengan virus ya. Oh iya. Dengan virus itu yang katanya setelah ditanyakan itu, ulama itu menanyakan ke si virus itu, ditanyakan mau kemana gitu. Saya mau ke salah satu negeri gitu. Ya. Virusnya itu mengatakan dia disuruh oleh Allah untuk membunuh 1.000 warga di situ, 1.000 orang di salah satu daerah itu ya. Oke, sudah ketemu lagi entah berapa bulan gitu ya. Setelah pulang dari setelah pulang si virusnya itu, balik 1 bulan lah, 1 bulan balik ketemu lagi sama si ulama tadi, katanya sih gimana, sudah beberapa yang mati 30.000 katanya. Loh, kok banyak gitu. Tugas saya mematikan 10.000, tapi yang sisanya itu mati karena kegelisahan, mati karena stres. Nah itu ternyata ya, kalau saya sih memang dari awal sangat-sangat menganut sistemnya Ibnu Sina ya. Iya. Kegelisahan dan kecemasan adalah setengah dari penyakit ya, separuh dari penyakit. Nah meskipun memang kita, kalau saya sih memang takut enggak, cuma waspada, oke lah, kita harus waspada itu. Berarti sejalan gitu Pak dengan kejadian sekarang, orang yang awalnya tidak ada gejala masuk ke rumah sakit, isolasi, dikasih ya itu kan secara psikologi kan juga secara psikologis menurun ya. Mereka takut khawatir sampai imunnya menurun. Kan ketika imun itu menurun, apalagi melihat orang sekitar meninggal. Ketika imun itu menurun maka penyakit mudah masuk. Kemudian apalagi di rumah sakit itu banyak virus-virus lain seperti virus nosokomial gitu kan Pak. Jadi mungkin mending jangan ke rumah sakit ya. Gimana ya? Kurang paham juga Pak. Mungkin mereka cuma rumah sakit, cuma persepsi mereka jangan takut gitu, karena takut itu menyebabkan imunitas turun. Karena kondisi sekarang ini Pak, ada 2 faktor. Menurut saya ada 2 faktor tingkat kesetresan dari masyarakat Pak. Yang pertama faktor dari kondisi pandemi ini yang membuat masyarakat stres. Yang kedua faktor ekonomi dari masyarakat itu Pak. Kayak pedagang kaki lima, kalau misalnya PPKM. Contoh kecilnya di Marta Jasa Pak, sepi, sedangkan penghasilannya dari itu saja Pak, gak ada penghasilan lain. Mungkin stres karena kondisi ini ditambah juga karena stres faktor ekonomi Pak. Iya. Ya, dari segi penghasilan juga Pak ya. Iya itu juga ini ya kadang ya mereka juga kalau bicara masalah urusan perut itu juga bisa membuat imun kita turun ya. Apalagi kan bisa seperti itu. Sekarang sih mending sampai jam 9 kayaknya aturan PPKM yang baru. Kalau kemarin kan sampai jam 8. Kalau orang jualan nasi goreng itu kan mulainya habis maghrib, itu nggak mungkin nasi goreng itu dari pagi kan nggak ada. Nah, sore itu datang maghrib mulai jualan, jam 7:30 sudah disuruh tutup. Aduh, ya Allah. Saya juga kasihan kadang ya. Iya itu untuk pandemi ya, Ustadz Khalili dan Ustadz Alfian. Nah, ini kan ada kebijakan dari pemerintah juga, khususnya dari Kementerian Agama. Ini kan menganjurkan untuk sholat berjemaah tidak dilakukan di masjid atau bisa dilakukan di rumah. Nah itu pandangannya gimana itu? Kalau menurut saya sih Pak, itu kurang efektif Pak. Banyak kontra dari masyarakat juga Pak. Khususnya sholat Jumat ditutup kan Pak. Seharusnya yang dijaga, benar-benar dijaga jaraknya orang-orang yang ada gejala Pak, atau orang sakit, bukan orang sehat. Karena nggak mungkin kan orang sakit ke masjid kan ya. Iya, sebenarnya dijaga jarak di masjid itu sudah Pak, sudah efektif lah. Jadi jangan sampai pemerintah itu sampai menutup Pak.
Jadi banyak kontra dari masyarakat itu sendiri Pak, kalau tetap melakukan peraturan seperti itu. Nah, untuk Alfian nih gimana ya? Setuju nggak dengan aturan pemerintah yang baru? Kalau saya sih Pak, masalah penutupan masjid untuk sholat berjamaah itu menurut saya bukan solutif bagi negara kita yang notabene adalah mayoritas muslim gitu. Sedangkan orang Islam itu sebenarnya gak hanya sholat Jumat ya, sholat hari Minggu, ibadah hari Minggu bagi orang Kristen juga ditutup. Oh ya mungkin itu. Tapi kan memandang kita sebagai mayoritas di sini. Bahkan di seluruh dunia negara dengan jumlah populasi terbesar Islamnya kan di Indonesia. Kalau memandang Muslim itu, orang Islam itu lebih kepada kepercayaan atau keyakinan gitu kan. Kenapa ketika masalah ibadah kok dibatasi gitu? Kenapa harus orang ke masjid dilarang? Gitu kan. Terusnya kan kalau bicara penyakit nih, itu kan yang mendatangkan dari Tuhan, dari Allah. Nah, kenapa orang Islam yang biasanya adalah doa sebagai pedang, sebagai senjata, tidak diperintah untuk mungkin dengan caranya orang Islam itu mereka ke masjid, mereka berdoa, mereka meminta agar pandemi ini cepat diselesaikan. Jadi mungkin kurang setuju kalau masalah orang ke masjid dilarang gitu, masjid ditutup. Tapi kalau dibatasi sih ada Pak. Tapi kan itu katanya sih bisa sholat jamaah di rumah gitu. Alasannya kan seperti itu. Ya kalau punya keluarga. Kalau seperti saya kan tidak bisa jamaah diri sendiri. Kayaknya jadi. Ini sebenarnya kode mau mencari pasangan. Enggak. Alasannya itu kan karena sholat jamaah di rumah gitu. Gimana kalau tanggapannya seperti itu? Mungkin solusinya agar mereka tidak berkerumun, mungkin Pak, tidak ngumpul di masjid. Tapi kenapa yang dibaca cuma di masjid? Mal-mal banyak yang ditutup. Karena mall itu tidak bisa dipindahkan ke rumah katanya ya. Oh iya. Kalau ibadah kan bisa dipindahkan ke pasar kayak gitu. Tapi mungkin sekarang pas PPKM mungkin berlaku ke semuanya. Tapi kalau dari dulu itu Pak, saya baca berita masjid ditutup itu kayaknya kurang mengenakan dengan kita yang notabene muslim dan sangat fanatik ya. Artinya apalagi warga Madura yang saya tahu memang sangat fanatik. Apalagi kebudayaan Madura lekat dengan masjid, lekat dengan pondok pesantren juga yang di situ pasti ya kebanyakan berkerumun ya. Apalagi orang Madura itu kan tali silaturahminya sangat erat gitu, sangat dipegang teguh gitu. Dikit-dikit salaman gitu kan. Itu menjadi salah satu budaya kita yang sebenarnya positif ya. Sebenarnya saya kalau mengatakan positif tuh larinya langsung ke Covid. Bukan positif hamil. Itu yang sebenarnya bagus untuk kita jalankan. Cuma ya mungkin pemerintah punya pertimbangan lain di situ ya. Ya meskipun bagi saya sendiri juga kurang efektif ya. Dulu gini Pak, kemarin saya ikut tausiahnya pengasuh saya di pesantren saya itu. Pesantren mana? Pesantren saya di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Penyepian Pamekasan atau P5. Tafid ya? Bukan, tapi Nolili Pak. Nolili Tafid. Pernah ikut tausiahnya gini Pak. Kalau dulu itu pemerintah pas masa Pak Soeharto kan pengasuh saya pada masa-masa pemerintahan Pak Soeharto nyapok gitu Pak. Artinya bahasa Maduranya ada di masa itu. Bahkan ketika ada musyawarah dulu, beliau diundang. Artinya semua ulama itu ketika didatangkan. Nah sekarang itu katanya ulama itu kurang di apa ya? Karena sudah diwakili oleh wakil presiden ya. Paham sih Pak, tapi kontribusi dari agama itu gimana? Karena kalau musyawarah itu sedangkan dalam Islam wasyawirhum fil amri katanya kok ikut ayat ya. Kalau mau ada permasalahan, ada apa nih yang mau di kebijakan yang mau diluncurkan, tolonglah musyawarah gitu. Kalau dulu musyawarahnya kepada ulama, karena ulama itu sebagai penasehat sebenarnya. Mungkin ini kurang nganggap ulama untuk dijadikan sebagai penasehat itu Pak.
Iya, karena wakilnya sudah ulama ya. Sudah dirangkul, Pak. Sudah dirangkul. Sudah dirangkul. Paham Jadi sih juga Pak. mewakili semua. Tapi kayaknya Iya. sekarang kebijakannya enggak gitu. Kurang dianggap kayaknya Pak Wakil. Iya. Pak Wakil Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin, guru kita semua kayaknya kurang begitulah. Ikut sertakan. Ikut-sertakan dalam memutuskan kebijakan-kebijakan pemerintah. Oke, itu menurut pandangannya seorang Alfian gitu. Kalau Lili gimana, Li? Tanggapannya ya tentang kondisi saat ini, apa setuju nggak dengan statement itu? Gitu? Kalau menurut saya sih Pak, melihat kondisi di lapangan sangat tidak setuju sekali Pak. Karena masyarakat itu fanatiknya terutama masyarakat di pedesaan itu spiritualnya tinggi Pak. Apalagi disangkutkan dengan pandemi ini sampai masjid mau ditutup, sangat kontra sekali Pak. Alhamdulillah kalau di pedesaan aman-aman Pak. Mungkin sama ya, di Makassar juga aman. Yang ikut peraturan itu Pak mungkin hanya Masjid Agung mungkin. Ya, yang di kayak bawah. di Bangkalan Yang dikelola langsung oleh pemerintah. Ya. Mungkin kayak Masjid Agung. Kalau di pedesaan alhamdulillah Pak. Tapi sampai ada bahasa seperti ini Pak. Kalau misalnya masjid itu ditutup, saya akan kumpulkan semua orang untuk bahasannya itu Pak, mau juk rasa mau demo, baik itu aparatur negara yang mau menutup masjid tersebut. Bahasanya orang-orang di pedesaan seperti itu Pak. Ya karena sudah menjadi kebutuhan pokok ya. Iya. Yang juga sering ke masjid, terus moro-moro dilarang ke masjid itu kan menjadi rasa tidak nyaman tersendiri untuk orang tersebut ya. Iya. Dan saya rasa sih kalau kita mengacu prokes itu sebelum ke masjid itu kan orang sudah bersih ya, bersih fisik dan bersih hati dan bersih secara jiwa ya. Itu kan seperti wudhu itu kan juga sudah membersihkan fisik dan jiwanya. Artinya saya rasa orang yang ke masjid itu saya yakin itu orang sehat semua ya. Tidak mungkin orang yang tidak sehat pasti tahu lah. Itu pasti tahu kondisi sendiri. Dan saya memang jarang di masjid itu melihat orang yang sakit gitu, yang demam. Saya jarang. Mungkin kalau orang sepuh yang pakai kursi roda itu wajar, tapi kalau orang kan tidak batuk sakit. sering Pak. Orang batuk sih sering ya. Apalagi pilek kalau subuh-subuh itu kan itu sebab kan apalagi sekarang kan lagi musim dingin kan. Apalagi masa-masa pandemi itu sholat nih di dekat orang yang batuk, aduh corona ini. Gitu. Merasa agak enak mungkin Pak. Sudah beda itu Pak. Iya. Nah itu berarti Alfian sama Holil ini Kontra sekali. tidak Kalau setuju. masalah masjid ditutup kontra, tapi kalau dibatasi mungkin iya. Tapi kalau dalam syariat Islam itu masalah renggangnya sholat itu Pak, nggak ada anjuran. Iya. Tapi entah hadis atau apa, salah satu statement dari teman saya itu yang mengatakan bahwa sholat Jumat saja atau ada hujan lebat saja ya, katanya sampai ada petir, hujan lebat itu diringankan untuk tidak sholat Jumat di masjid. Oh itu statementnya senior itu, Kak Hisam itu. Ketua Fosma sebelumnya Alfian ya. 2018. Nah itu statementnya seperti itu. Itu gimana itu kalau? Itu Artinya kan ada keringanan di situ memang gitu Pak, katanya agama itu ya syirulah atau asiru, jangan dipersulit tapi permudah. Kalau memang ke masjid tidak bisa, contohnya nih kayak sakit, hujan atau ada apalah gempa itu jangan ke masjid, nggak apa-apa. Karena sholat Jumat itu sebetulnya ganti dari sholat duhur. Kalau memang tidak bisa, maka ganti dengan sholat duhur. Kalau memang itu Pak, ada kaidah begini. Apa ya, kalau memang kemudaratannya itu lebih besar daripada manfaatnya, maka jangan dilakukan. Iya. Dan itu subjektif ya. Artinya kalau kemudaratan itu kan tiap daerah beda-beda biasanya. Iya, beda-beda. Mungkin yang di situ pandeminya banyak ya atau menyebar luas secara pesat, itu mungkin ya wajar lah untuk dibatasi atau ditutup ya. Kalau di Masjid Agung di daerah Bangkalan itu bukan ditutup sebenarnya, dibatasi sekitar 125 orang yang boleh kemarin pas sholat Idul Adha. Yang Jumat kemarin ditutup Pak.
Saya nggak tahu kalau Masjid Agung di sini. Kata Jumat ke Masjid Agung. Iya, saya dari di Pamekasan kemarin. Ya, kalau di rumah itu ya tetap Jumat. rapat safnya. Ke Jumat ke Mekah, Pak. Bekasi. Bekasi. Nah, logikanya seperti ini, Pak. Kalau misalnya psikisnya masyarakat itu lebih tenang berada di masjid, mengapa harus ditutup masjidnya? Iya. Kan seperti itu, Pak. Iya. Kalau sekiranya membuat masyarakat tenang, spiritualnya itu lebih kepada Tuhan, mengapa harus ditutup? Kan pertanyaannya Iya. seperti itu, Pak. Karena kan Kalau pasar dibuka gitu. kalau spiritualnya meningkat kan kebahagiaan meningkatkan. Iya. Iya, yang jelas memang ini ya. Setiap orang berhak untuk memiliki pendapat dan prinsipnya masing-masing ya. Mungkin pemerintah seperti itu, ya warganya seperti ini juga yang jelas tetap melakukan protokol kesehatan ya. Kalau memang sakit ya silahkan mungkin sholat jemaah atau sholat di rumah ya meskipun tidak berjemaah. Tapi kalau memang merasa badannya sehat ya yang terbiasa di masjid ya silahkan di masjid itu ya. Mungkin. Oke. Agar menaati agama kan pemerintah juga termasuk pemerintah ulul amri termasuk dalam kategori kayak orang-orang ulama kemudian fuqaha sama pemerintah gitu Pak untuk ditaati gitu kan. Mungkin untuk mentaatinya kalau mau ke masjid silahkan ke masjid bagi yang sehat, pakai masker kemudian jaga jarak gitu mungkin. Karena ini ya saya dulu itu sempat dengar kabar katanya ada klaster COVID masjid gitu, entah masjid sih saya lupa. Terus ada juga waktu itu ada kegiatan umat Kristiani itu ada klaster COVID di gereja. Jadi setelah kegiatan itu di COVID semua gitu. Enggak, setelah dites tuh jemaah baik yang ada di masjid mana saya lupa itu COVID semua gitu. Setelah dites yang umat Kristiani juga di gereja mana saya lupa, jelas ada itu beritanya. Teman-teman mungkin nanti bisa dicek sendiri tuh ada klaster. Tapi kemarin waktu pemilu se-Indonesia itu gak ada klaster pemilu COVID itu. Itu yang bikin kontra. Kalau itu kan kalau klaster sekolah kan ada beritanya tuh setelah ternyata pasar juga ada klaster COVID. Kalau udah urusan politik. Kalau klaster waktu pemilu gak ada. Gak ada klaster pemilu. Gak ada kita COVID. Gimana? Ya itu mungkin urusan teman-teman lah yang mau percaya silahkan ya, yang mau tetap dengan prinsipnya juga silahkan ya. Yang jelas tetap mematuhi protokol kesehatan ya, itu tetap jaga imunitas juga ya. Fosma punya kegiatan sendiri gak untuk istilahnya untuk apa ya, kegiatan yang tujuannya untuk ke COVID ini? Sebagai ranah Mungkin bagi-bagi masker, bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako atau Untuk minggu-minggu ini Pak masih belum Pak. Cuma saya sendiri tetap mau menjalankan itu Pak. Untuk minggu-minggu ke depan ini Pak. Mungkin kayak kegiatan Hotmail Quran Dotinan itu Pak. Mungkin dibandingkan 1 minggu 1 kali kegiatan keagamaan sama kegiatan sosial gitu juga mungkin. iya. Karena cukup lama juga Fosma vakum ya. Terakhir itu waktu bulan puasa ya. Kalau dari saya dulu Pak kan pas saya ada di kepengurusan dari awal bulan Juni apa Juli gitu. Itu berjalan sampai Desember sampai akhir tahun 2019-nya masuk ke 2020 Januari, Februari, Maret. Nah, pada pertengahan Maret ini sudah ditetapkan di Indonesia COVID gitu kan. Jadi semuanya lockdown, mahasiswa pulang. Wes udah asrama pulang, mahasiswa pulang, kami bisa ngapa-ngapain dan semua kegiatan-kegiatan organisasi dinonaktifkan dari kemahasiswaan memang gitu. Maka kemudian setelah itu ngapain ini ya, nggak ada kerjaan gitu, cuma melaksanakan kajian-kajian daring gitu. Tetap dilaksanakan ya. Mungkin Pak Haji nanti bisa dilaksanakan kajian-kajian tentang keagamaan pada situasi sekarang. Entah mengundang pematerinya Pak Akbar, Pak Hasim, Dian mungkin.
Gak apa-apa Pak, kalau sama sampean nanti diskusi masalah gunung ini Pak. Ya teman-teman itu Pak, yang hobinya main game bisa ke gunung, eksplorasi. Bisa ke gunung, main game di gunung gitu kan. Jadi nanti bawa tower sendiri tuh Pak. Bawa tower di gunung. Yang ada jaringannya di Gunung Lawu ada tower ya. Iya. Sombong-sombong ya, karena sudah utang kita ke gunung Lawu. Bukan Pak, cuma ngasih tahu. Iya, ini saya dari tadi tidak menanyakan Fosma itu apa ya? Oh iya. Fosma ini apa sebenarnya ini? Saya duluan ya. Mau mungkin nanti Lili menambahkan. Fosma itu adalah sebuah naungan organisasi yang ada di bawah naungan ISQ dan juga apa ya? Kalau ABA itu apa? FKA, Forum Komunikasi Alumni. Jadi Forum Komunikasi Alumni itu kayak sebuah organisasi tertinggi Pak. Setelah training FKA itu. Forum Komunikasi Alumni Training itu FKA, kemudian di bawahnya apa lagi? Kemudian Fosma. Fosma ini letaknya memang dulu di komisariat, entah di daerah atau di mana, di kampus juga bisa. Tapi kalau sekarang sesuai perubahan yang terbaru itu dirubah ke cabang. Jadi cabangnya di Mudia, cabangnya di UTM, cabangnya ada juga Fosma wilayah dan ada Fosma pusat. Nah, Fosma sendiri itu kepanjangannya dari Forum Silaturahim Mahasiswa 165. Nah, 165 itu adalah sebuah nilai pokok, intisari dari agama Islam kita ya kan Pak? Islam Pak. Kenapa 165 gitu? Ada dulu ketika dari dulu 165 atau ya? 165 ya, enggak ada. 166. Jadi kalau misalkan 2020 165 nanti 21-nya bukan 167 gitu Pak. Tetap 165 karena menganut poin pokok Islam. Dulu itu ceritanya pas masa Nabi itu ada datang orang berambut hitam, baju putih gitu. Iya, wajar rambut hitam baju putih wajar. Iya, wajar. Itu kalau rambut putih baju hitam itu enggak wajar. Ngeceng nanti Pak. Itu datang tanpa jejak kaki, datang ke Nabi, kemudian menyandarkan paha ke paha, bahu ke bahu apa gitu. Pokoknya hadisnya gitu. Kemudian minta ajarkan saya Islam. Dijawablah sama Nabi. Tapi membenarkan. Ajarkan saya iman, dibenarkan sama yang ngejawab. Nabi jawab dibenarkan. Kan heran gitu Pak. Kemudian ajarkan saya ihsan. Jadi semua jawaban dari Islam, iman, ihsan itu yang diambil oleh mungkin yang mulia guru kita semua Pak Ari Ginanjar untuk dijadikan ikon Fosma 165 menganut nilai ihsan 1, 6-nya iman dan 5 itu adalah rukun Islam. Oke. Ada tambahan, Li? Ya, kalau menurut saya sih Pak, dari singkatannya saja Forum Silaturahmi Mahasiswa. Jadi khusus alumni ISQ Pak. Ranahnya Fosma khususnya di kampus Mudia ini Pak, basicnya di internal. Nah, jadi untuk mengadakan kegiatan-kegiatan event itu Pak, beda ranahnya lagi. Kayak ranahnya BEM sudah. Ranahnya BEM dan juga aktif di kegiatan-kegiatan sosial seperti itu dan keagamaan juga Pak. Untuk kepengurusan mungkin bisa dijelaskan yang bisa masuk Fosma nih siapa nih yang bisa ngurus, kemudian periodenya berapa tahun, periode. Iya. Artinya mungkin apa sih keuntungannya ikut Fosma gitu? Alhamdulillah untung lahir batin. Iya. Sebenarnya orang-orang Fosma itu Pak bukan orang-orang baik ya Pak, orang agama. Bukan orang baik semua. Bukan orang baik. Ada yang sedikit jahat berarti ya. Orang-orang yang berusaha baik yang basicnya iya Pak. Bukan basicnya berangkat dari pondokan kan diidentik Fosma itu Pak. Orang-orang yang sopan-sopan tapi kadang persepsinya orang itu Pak tidak sesuai. Cuma kalau menurut saya sih Fosma itu ingin berusaha baik Pak, berubah menjadi lebih baik. Betul. Kadang memang tidak sesuai dengan prinsip saya Pak. Artinya ada teman-teman sebagian wadah Fosma itu Pak dijadikan kesempatan dan cuma ingin
sensasi saja seperti itu. Ingin ini, Ingin tampil itu. ingin aja. tampil, ingin iya. nyari nama lah di situ. Ya ada juga Pak. Tapi hanya segelintir orang itu. Dan Tapi mayoritas. dan ciri-cirinya ketika sudah masuk itu ke pengurusan jarang hadir, jarang ikut kegiatan gitu Pak. Paling event besar baru datang. Yang jadi formalitas mungkin Iya. gitu ya, ciri-cirinya. Iya, Pak. Ya itu sebenarnya ini ya, tidak hanya di Fosma kemungkinannya. Artinya semua organisasi juga ada orang yang Iya. ya pengen eksis lah. Kalau di Fosma mungkin bukan pengen eksis, pengen dilihat, oh kamu kan Fosma nih pasti baik gitu. Pengen Iya. dicap baik gitu ya. Ya bisa jadi. Pengen dicap orang yang halus nih, kayak Alfian sama Holil ini kan dari tadi suaranya halus gitu. Bukan orang baik. Bukan orang baik ini Pak. Keras. Iya halus gitu. Wah, halus. Yang jelas bukan makhluk halus ya. Gaib dan menakut-nakuti. Bukan intinya bukan ngeghosting ya Pak. Iya.